Woi, gila kali ya. Baca aja susah, mau gimana kaya? Wah, wah. Menurut gua orang Indonesia ini lucu gitu. Ketika konten di luar sana banyak membagikan jadi traders itu bisa financial freedom dan orang-orang menganggap itu motivasi. Tapi ketika hari ini gue mau bahas satu komentar yang masuk ya di video gue ngomongin tentang margin call. Statementnya lucu banget sih. Kayak kalau gini, goals gue untuk membagi konten-konten itu adalah ngasih tahu nih pengalaman pribadi real ya, tidak dipoles-poles bahwa namanya trading itu sulit dan lu harus siap dengan resikonya. Tapi orang ini bilang orang ini udah margin call, kemudian ngajakin orang untuk trading, ngajakin orang supaya lebih banyak orang ikutan margin call juga. Woi, gila kali ya. Baca aja susah, mau gimana kaya? Wah. Gila ya, menurut gua orang Indonesia ini lucu gitu. Memang gua nggak bisa bilang semua orang itu punya pemahaman dan semua orang harus paham dengan apa yang kita bagikan. Karena memang itulah keunikannya manusia. Kita membagikan pesan yang sama ditangkap oleh beda orang, itu bisa menghasilkan dua makna yang berbeda walaupun pesannya sama. Tapi gue harus tertawa dan mentertawakan orang ini. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa memahami konteksnya gitu. Yang dia lihat terus gitu ya, dia melihat sisi yang justru malah berkebalikan. Wah. Oke, kita ngomongin sesuatu hal yang unik. Ketika konten di luar sana banyak membagikan janji-janji palsu, mimpi-mimpi indah, jadi traders itu bisa financial freedom, bisa time freedom, bisa trading di mana aja, dan itu yang dibagikan di semua konten di sosial media ya. Bagaimana hidup glamor sebagai seorang trader, mau itu trader forex, trader crypto, trader apapun itu loh ya, trading financial market. Itu dibagikan dan diportretkan semuanya indah dan orang-orang menganggap itu motivasi. Orang-orang menganggap itu adalah sebuah mimpi, sebuah harapan, sebuah motivasi. Tapi ketika mereka terjebak dalam bias motivasi yang halu itu, yang terjadi malah sebaliknya. Dan yang gue bagikan di sini adalah justru mengcounter itu semua, membagikan realitanya yang nggak semua orang itu bagikan. Bahwa menjadi seorang trader itu bukan pilihan. Menjadi seorang trader bukan keharusan. Dan menjadi seorang trader bukan takdir untuk semua orang. Apalagi buat kalian yang masih belum punya finansial yang stabil. Karena ini adalah bisnis yang high risk. Definisi antara judi dan bisnis itu sangat amat tipis. Karena kalau kita ngomongin judi, dia di video dia sebelumnya tuh gue ngomongin kok soal mindset judi, mindset gambling kayak gitu. Mau bukan trading, lepaskan konteks trading dulu deh. Kita ngomong soal judi. Apakah kita tahu bahwa pekerjaan kita masuk kantor itu adalah sebuah pekerjaan yang aman? Gak ada yang tahu, ya kan? Even dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, hari ini masih kerja, kemarin masih kerja, minggu lalu masih kerja, besok masuk hari Senin dipanggil HRD, dibilang kamu dipecat karena kondisi perusahaan tidak bagus. Sama aja, gak ada yang tahu juga gitu bahwa ketika kita bangun tidur dari malam, apakah kita akan yakin bahwa bangun besok pagi kita akan bangun lagi? Gak ada yang tahu. Dan kalau mau kita ngomongin apakah itu spekulasi, kita berspekulasi. Dalam hidup kita berspekulasi.
Yang membedakan apa? Impact-nya. Karena itu adalah sebuah bagian dari hidup kita. Kita jadi nganggep itu bukan udah hal biasa gitu. Tapi karena yang digembor-gemborkan trading, ada orang menggembor-gemborkan sisi glamornya, kemudian realitanya berkebalikan. Yang profit mah pasti diam-diam aja, nggak akan ribut-ribut, mereka nggak akan ribut-ribut. Paling diflexingin, dipamerin supaya apa? Karena mereka mau menggunakan itu sebagai tools marketing mereka untuk mencari klien, untuk mencari nasabah, untuk mencari ngajak kalian join. Itu yang dibagikan, success story, testimoni keberhasilan. Tapi kalau dibagikannya ada realita, ngapain? Siapa mau jualan dengan bagikan realita? Orang malah takut kan? Itu yang gue kasih tau ke lu, bahwa realitanya itu pahit. Lu siap nggak? Kalau nggak siap ya nggak usah masuk. Sorry ya, gue tuh tipe orang yang banyak yang DM, kok saya mau belajar trading baru mulai gitu. Biasanya sih gue gak gue balas gitu. Atau kalau gue balas pun mending gak usah trading. Karena ngapain gitu lu? Motivasi lu mau belajar tuh apa? Mau cari duit ekstra? Menurut gue kalau mau cari duit ekstra, mendingan lu menambah skill lu dalam dunia pekerjaan sehari-hari. Banyak hal lain yang mungkin lebih gampang, yang tidak beresiko tinggi, dan justru menghasilkan uang dibandingkan kehilangan uang. Lu jadi video editor, jadi content creator, lu jadi freelancer designer, lu jadi fotografer, videografer, lu jadi konsultan marketing, lu jadi social media admin, lu jualan jadi reseller, jadi dropshipper. Itu hal-hal yang menurut gua lebih low risk. Even lo harus rugi kehilangan duit, itu pun butuh nggak langsung gitu loh. Apalagi kalau bentuknya jasa, jualan jasa gitu ya. Lu nggak nothing tulus. Palingnya lo habiskan apa sih? Lu rugi waktu. Karena bekerja lu nggak efisien, karena mungkin lu kerja berjam-jam kemudian klien nggak bayar gitu. Tapi lu nggak hilang kapital. Tapi kalau masuk ke dalam dunia trading, financial market, dengan posisi kondisi keuangan yang tidak baik, yang terjadi malah lu tuh bisa kehilangan duit. Bukannya menjadi lebih kaya, tapi jadi lebih miskin. Dan ini kan sesuatu yang nggak lu harapkan gitu kan. Justru ketika lu mencoba melakukan kayak gitu, itu namanya spekulasi tingkat tinggi yang berpotensi untuk membuat lu jadi zonk. Ini yang berbahaya guys. Jadi gue gak pernah ngajakin kalian untuk trading. Walaupun gue trade, walaupun ada orang-orang yang ikut dalam membership dan komunitas, tapi kalau lu belum mulai, menurut gue gak usah. Yang gue coba mau bantu adalah mereka yang udah tanggung kepala mulai, yang memang mau berjuang. Karena ini adalah maraton. Ini adalah bukan hal yang gampang. Nambah stres lu iya, nambah kepusingan lu iya. Lu mau cari signal, gak akan bisa. Emang yakin signal itu menjamin bahwa 100% pasti benar? Enggak, signal pun masih pasti ada probability-nya. Dan permainan signal provider di luar sana itu pas profit doang yang diklaim sama mereka, pas loss itu rata-rata ya bilangnya kayak gini sih. Kan udah gue bilang BP, gitu. Ya kalau kalian paham, yang buat yang tahu-tahu aja lah ya. Kayak gitu. Nggak menyalahkan ya. Menurut gua mereka juga melakukan bisnis gitu. Bisnis apa? Lu yang cuman mau mencari signal, nggak mau usaha belajar, nggak mau mencoba untuk mandiri, bergantung sama orang lain, jadi komoditas. Apakah salah? Nggak salah gitu. It's just business. Mereka juga making business dari kemalasan orang-orang gitu. Ininya beginilah, hidup itu ya. Kalau lu nggak mau usaha sendiri, artinya akan ada orang yang memanfaatkan kemalasan lu itu untuk dijadikan uang buat mereka.
Karena mereka tahu susahnya dan harga yang harus dibayar untuk bisa menjadikan uang. Jadi kalau lu mau mencoba untuk membuat uang, lu harus mengorbankan waktu, energi, dan uang lu juga untuk menghasilkan uang lagi. Itu namanya capital reinvestment. Kapitalnya itu bentuknya kapital uang, kapital waktu, dan energi. Karena sebagai manusia, itu yang kita punya. Kita nggak punya uang, kita punya energi, punya waktu. Gitu. Kita punya waktu, kita nggak punya uang, kita punya energi, punya waktu. Kita nggak punya waktu, kita punya uang, punya energi. Jadi waktu dan energi bisa dibeli sama uang, kayak gitu. Energi dan waktu bisa menghasilkan uang. Tinggal pilih variabelnya cuma 3 itu loh. Jadi kalau lu males, akan ada orang yang menjadikan lu komoditasnya untuk menghasilkan mereka uang. Kenapa? Lu males, lu nggak mau ngeluarin tenaga, lu nggak mau ngeluarin waktu, ditukar sama uang lu kan, kasih ke mereka dengan subscribe. Tapi belum tentu juga menghasilkan. Pilihannya cuma 2. Jadi ya menurut gua, tolonglah ya, kita sebagai manusia yang mau hidupnya berkembang, yang mau menjadi lebih baik lagi, belajar untuk memahami konteks. Yes, betul bahwa sosial media itu membuat lu untuk semakin terjebak sama namanya bait, sama namanya attention. Tapi kalau lu nggak bisa memahami konteks, ya maaf, lu akan terus tertipu. Banyak orang yang DM ke gua, kok ini Telegram lu yang bikin bukan ya, gitu. Jelas-jelas gua tulis di YouTube gua, di Telegram gua, di setiap Instagram, di TikTok, semua official linknya ada di gua. Gua nggak menawarkan VIP tip dana, signal gitu. Tapi masih banyak aja yang percaya gitu. Artinya apa? Ya itu di luar kondisi dan kontrol gua. So yang kayak gitu-gitu maaf aja ya, kalau Anda ketipu, ya itu adalah resiko Anda sendiri. Karena Anda tidak mau membaca dan Anda terlalu mau cepet, instan, dan itu yang bahaya. Oke, segitu aja video kali ini. Tulis pandangan kalian di kolom komen, dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini supaya lebih melek dan lebih realistis. Bye.